Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puan Nabila Risti dengan NIM 2403111378 dari kelas Sistem Informasi C angkatan 2024. Di sini saya akan membuat tugas praktek pada mata kuliah Sistem Cerdas yang diampu oleh Bapak Ibnu Dakikin pada materi Logika Fuzzy. Langsung saja di sini saya membuka IDE yang saya gunakan, yaitu adalah Visual Studio Code. Di sini langsung saya buat file baru yang namanya Logika. Baik, sudah. Langsung saja di sini saya mulai. Maka dari itu saya akan mendeklarasikan variabelnya terlebih dahulu dengan menggunakan variabel x dan y, x untuk temperatur dan juga y untuk cloud. Di sini saya akan buat x dengan input. Di sini adalah tempat untuk nantinya kita bisa masukin nilai berapapun yang nanti akan dilogikakan atau di generate oleh sistem. Berapa-berapanya. Oke, ini X untuk temperatur dan juga Y untuk cloud. Input, masukkan nilai cloud cover, sama dengan dah. Halo, maaf. Baik, seperti ini. Nah, karena ini masih belum tahu, kita tuh belum tahu memasukkannya tuh pakai tipe data apa, yang harusnya kan integer, maka di sini kita set dulu bahwa data yang dimasukkan nanti itu tipenya adalah integer. Kita tulis ini di sini. Juga cloud sama tipenya integer juga. Terus kan ini underscore cloud. Ya, seperti ini. Baik, setelahnya kita masuk ke proses klasifikasi. Kita mulai untuk mendeklarasikan atau membuatkan if untuk beberapa macam kondisi yang ada nantinya, tergantung berapa derajat suhu Fahrenheit-nya. Kita akan tuliskan. Kita tulis dulu buat komen, saya buat komen proses klasifikasi. Oke, di sini kita buatkan if yang pertama dari suhu yang paling rendah, yaitu kurang dari sama dengan 30 derajat Fahrenheit. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat beberapa value. Yang pertama adalah value beku, living, juga value dingin, yaitu cold atau cool aja. Terus value warm, hangat. Terus yang terakhir adalah value hot. Ini belum diisi. Ini value freezing itu kalau dia di bawah 30 atau sama dengan 30, maka dia adalah masuk ke kategori ini. Maka di sini kita kasih 1 dan selebihnya itu bernilai 0. Lanjut, tanpa banyak omong, kita copy aja mungkin. Nah, di sini if temperaturnya tuh lebih besar dari 30 dan temperatur lebih kecil dari 50 derajat Fahrenheit. Nah, maka value freezingnya tuh ini tidak angka 1 melainkan menggunakan rumus, yaitu rentang terakhir itu di sini kita tulis 50 sesuai itu yang tadi ini 50 dikurang dengan temperatur dibagi rentang akhir dengan rentang awal, itu 50 kurang 30, jadi nanti dibagi 20. Begitu juga dengan value cool, dia tidak 0 ataupun 1 melainkan dengan rumus temperatur dikurang rentang awal, yaitu 30 dibagi sama juga 20, yaitu 50 dikurang 30. Oke, value warmnya itu 0, value hotnya juga 0. Selanjutnya kita masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu jika suhunya tuh sama dengan 50 derajat Fahrenheit. Sini kita masukin
freezing. Nah, value freezingnya di sini tuh karena dia sama dengan 50 derajat, dia otomatis yang ini tuh 0, tidak pakai rumus, dan juga sini kita akan tulis 1 karena dia masuk ke kategori dingin. Terus yang warm ini nggak mungkin karena dia bukan hangat. Terus hotnya juga dia tuh masuk ke kategori cold. Selanjutnya nggak beku dan juga nggak panas. Selanjutnya kita masuk ke kondisi yang keempat, temperaturnya lebih dari 50 derajat Fahrenheit dan juga temperatur di bawah 70 derajat Fahrenheit. Nah ini kita seragamin, jangan kasih spasi. Oke. Nah ini value-nya Astagfirullahaladzim. Oke, value freezingnya di sini tuh kita set jadi 0, nggak mungkin dia. Kalau yang cool itu kita pakai rumus seperti ini, yaitu rentang akhir 70 dikurang temperatur dibagi 70 dikurang 50. Iya sama 70 kurang 50 20 kurang 50. Oke, seperti ini. Untuk yang warm begitu juga, sama seperti yang ini, tidak isi dengan 0, melainkan kita isi dengan rumus supaya dia bisa jalan di angka-angka acak yang masukin. Jadi temperatur awal yaitu 50 dibagi 20 itu dapat dari 70 kurang 50. Oke, seperti ini. Value hotnya kita set aja jadi 0. Selanjutnya kita masuk ke kondisi yang ke 1, 2, 3, 5 kelima. Ini ketika temperaturnya itu sama dengan 70 derajat. Oke, kita set value-nya. Freezing-nya itu mungkin jadi di 0, jadi cool-nya itu juga 0. Udah. Nah, di sini kita set rumus. Bukan. Maksudnya value warm dia itu 1, terus yang hot 0. Lanjut. Lupa kan ya. Lanjut. If temperatur lebih dari 70 derajat dan temperatur kurang dari 70 maka value freezingnya yang freezing itu pasti dia 0, yang cool juga 0, yang warm kita cari, kita pakai rumus yaitu yang ini sama kayak yang ini, rentang akhir yaitu 90 dikurang dengan rentang awal 70 lipat bukannya 90 kurang temperatur kayak gini ya. Oke, seperti ini. Nantinya untuk ini kita set rumusnya temperatur dikurang 70 sama 20 juga, 20 dapat dari 90 dikurang 70. Seperti ini. Lanjut, kita lanjutkan ke if terakhir, yaitu jika suhunya sama dengan 90 derajat. If temperatur dengan 90, maka ini otomatis 0, ini juga otomatis 0. Berarti ini ada yang ketimpa di sini ya. Periksa. Oke, ini udah pasti panas. Oke, periksa terlebih dahulu. Ini 1 30 50 30 temperatur 30 Oke, nah selanjutnya kita print di sini aja. Langsung kita print seperti di video. Print kalimatnya adalah maka temperatur dalam variabel tik dan derajat keanggotaan adalah seperti itu. Oke, coba kita tes Python terminal. Oke, udah bisa kita masukin 56. Kalau ini aja belum didefinisi, tapi kita tes aja.
Kayak belum ada perhitungannya, tapi untuk saat ini belum ada yang error kan. Untuk ke langkah selanjutnya yaitu cetak hasil, yaitu ini dia termasuk freezing menggunakan value freezing. Oke, print value freezing cool value cool. Oke, lanjut. Habis itu adalah warm print warm dengan spasi no. Ini value warm awas kakak ini seperti ini. Ini yang terakhir pada posisi ini yaitu hot sama dengan, maaf videonya lama nanti ya Pak, karena saya kekenyangan habis buka puasa. Oke, nah bagian ini sepertinya sudah rapi kan, dan juga udah. Oke, ini untuk yang temperatur kira-kira begini. Sini kita buat yang klasifikasi cloud cover proses, klasifikasi cloud cover. Oke, di sini kita bikin if yang lagi, kondisi lagi. Jika cloudnya lebih kecil sama dengan 20, maka kondisinya tuh sama seperti yang tadi, freezing, cold, warm, hot. Sini kita pakai sunny, partly cloudy, sama overcast. Di sini ada value sunny, value partly cloudy, serang sih kayaknya. Oke, cloudy. Terakhir adalah value overcast. Oke, di sini kita isi ketika lebih kecil dari sama dengan 20, maka yang satu atau yang lain adalah yang sunny, yang lainnya null, dan juga null. Oke, lanjut ke kondisi yang selanjutnya. Jika cloud lebih besar dari 20 dan cloud lebih kecil dari 40, maka sini kita tulis lagi value sunny, value partly cloudy, value overcast. Nah, di sini karena dia lebih besar dari 20 dan lebih kecil dari 40, maka partly cloudy ditiadain untuk masuk ke nanti yang intro laptopnya. Nih, terus itu nanti untuk kondisi yang di bawahnya selanjutnya kita pakai di yang lebih besar dari 20, lebih kecil dari 50. Value sunny-nya kita masukin rumus, yaitu rentang belakang 40 dikurang cloud. Tadi kan kalau ini cloud dibagi 40 kurang 20 sama 20 juga sih, kurang 20 mana kan aku nih. Nah, untuk overcast-nya di sini langsung aja 0. Nah, ini if yang saya bilang tadi untuk isi overcast ketika powernya lebih dari 20 tapi dia 50, kecil dari 50. Oke, di sini kita tulis value-nya untuk value partly cloudy. Di situ kita tulis di sini rumus, yaitu ini cloud dikurang dengan 20 dikurang ini 20 per 50 kurang 20. Oke, kira-kira seperti ini. Selanjutnya adalah kondisi yang selanjutnya ketika cloudnya sama dengan impul. Di sini kita masukin value-nya tiga-tiganya, value sunny, value partly cloudy, value overcast. Nah, di sini untuk kondisi ini sunny langsung aja kita nolin, terus partly cloudy-nya 1, overcast-nya 0. Oke, begini. Lalu untuk kondisi yang selanjutnya itu ketika dia lebih dari 50 dan lebih kecil dari 80. If cloud lebih besar dari lebih besar dari 50 dan cloud lebih kecil dari
80. Maka value sini, value partly cloudy, value overcast. Nah, kalau ini sini kita tuliskan adalah 0. Value partly cloudy-nya itu kita gunakan rumus, yaitu rentang akhir. Rentang akhirnya adalah 80 kurang dengan cloud dibagi 80 kurang 50, 30 kurang 50. Akhirnya untuk overcast-nya di sini kita tulis kayaknya nggak usah ada overcast. Oke, ya. Nanti kita lihat errornya di akhir. Lanjut, kalau cloud-nya lebih dari rentang selanjutnya, yaitu kita tulis 60, dan juga cloud lebih kecil dari 80 lagi. Oke, maka yang nggak ada di sini tadi yang mungkin overcast. Itu enggak sini. Value sini di sini kita tulis 0. Ininya kita tulis rumus. Tapi kalau ini nanti kita tulis rumus. Nah, value partly cloudy. Jadi kita tulis rumusnya itu cloud dikurang dengan ini 60. Kalau dia nulis cloud duluan berarti diambil yang di depannya. Kalau dia nulis duluan berarti diambil yang di belakangnya. Cloud kurang 60. Oke, segini udah. Selanjutnya kita lanjut ke if yang selanjutnya, kondisi yang selanjutnya. Ini kondisi yang terakhir. Kalau itu lebih sama dengan 80, maka value-nya itu lengkap, tapi nilainya semuanya kosong kecuali yang overcast. Dari sini value partly cloudy-nya 0, value overcast-nya 1. Oke, di sini coba diperiksa lebih dahulu ya. Kalau cloud-nya lebih dari 20 itu 100, 20, 50, 10 cloud. Oke, overcast. Oke, langsung kita print. Nanti akan kelihatan error kalau misalnya error. Kalau nggak kelihatan kacamata. Print. Maka cloud cover dalam variable linguistic dan derajat keanggotaan yang gede. Menggunakan adalah ini. Kita print juga masing dari value-nya. Sini untuk value sini sama dengan ini, terus koma value sini. Oke, ini terus ini print lagi. Untuk kondisi selanjutnya itu partly cloudy. Oke, ini ditulis sama dengan ini juga kurang sama dengan itu. Oke, sini value cloudy. Value partly cloudy. Ya. Lanjut yang terakhir, print overcast. Oke, ini sisa dengan ini, terus koma value overcast. Nah, gini coba kita jalanin. Run Python terminal. Oke, ada error 5, ininya 80. Oke, muncul. Oke, selanjutnya setelah cloud dan juga temperatur selesai klasifikasinya, kita masuk ke proses yang selanjutnya, yaitu di video itu kalau nggak salah namanya proses inferensi.
proses inferensi. Oh, nggak salah. Oh, ini tuh untuk menentukan kecepatan dan speednya. Langsung kita tulis di sini speednya. Speed itu dalam Python katanya pakai kurung siku, kan kurung kurawal gini. Kurung siku. Okay. Nah, untuk deklarasinya tuh langsung pakai def. Untuk kasih tahunya, yang pertama tuh kita bikin function itu function kecepatan lambat dan juga nanti kecepatan kencang. Jadi pakai bahasa Inggris slow and fast. Jadi def fungsi inferensi slow ini fungsi infer itu. Terus di sini kita menggunakan isi dari variabel. Variabel itu variabel. Bahasa Inggris harusnya variabel. Variabel can ini sama variabel. Kalau variabel ini Indonesia kan, bahasa Indonesia. Belum ada kan? Oke, aduh. Oke, ini di sini kita Inggriskan dia. Variabel. Oke, kita masukkan kondisi di sini. If variable time-nya terus di sini sama dengan 0, maka oke, langsung masukin kondisi lanjutan itu variabel cloud. Terus kayak gitu juga kalau misalnya di video seingat saya ingat kali dong. Oke, sama dengan 0. Lalu kita masukkan itu baru apa sih namanya, pokoknya kayak gini baru namanya hasil output, kata ibu guru di video. Output error, enggak, hasil output tuh minimal dari hasil mereka min variable 10, variable cloud. Oke, ini kok error kenapa ya? If I atau harusnya di spasi. Nah, sama aja. No. Nah, setelah ini langsung kita kasih tahu, kita bikin tempat untuk mengisi array split, yaitu dengan menggunakan append. Itu menggunakan kurung siku, yang bukan kurung perawat ini. Kurung siku, terus ini dulu. Ini kalau nggak salah ini hasil. Bentar. Oke, ini. Terus di sini koma 25. Nah, ini untuk yang fungsi slow udah kita buat function untuk fungsi yang kencangnya fast, fungsi inferensi fast. Udah nggak itu ya? Belum. Variabelnya sama juga, variabel dan score 10. Variabel kok nggak muncul? Apa muncul? Nah, kan kenapa dia nggak biru? Baru muncul. Kok jadi tegang karena nggak ngebiru dia. Kita set 0. Selalu lupa ini. Terus masukin juga variabel cloudnya. Berapa? Oke. Ini lupa, sorry. Terus hasil outputnya juga tulis itu baru. Nah, ini yang beda. Di bawahnya beda. Setelah itu yang beda ininya. Kalau yang slow 25, yang
fast 75 seingat saya sama aja kayaknya sel variabel yang besar. Oke, kenapa dia nggak biru nih, nanti kita lihat. Hitung speed append-nya, append untuk mengisi array-nya, isi pakai kurung siku ya, panggil hasil output yes dia, terus ini dia membedakan 75. Oke, nih ini untuk fungsi yang slow, ini untuk fungsi yang fast. Perbedaannya adalah di sini kecepatan. Lanjut, kita tuliskan biar dia tercetak dengan rapi. Kita buat di sini, kita bagi dulu. Bentar. Fungsi slow. Oke, panggil fungsi inferensi slow. Kita mana sebanyak fungsi inferensi slow. Fungsi inferensi slow. Berapa ya? Kalau salah 6 fungsi inferensi slow. Fungsi Oke, kita isi dulu. Ini tuh value-nya adalah value yang udah kita buat tadi. Ini. Sama ini. Oke, pertama ini kita cocokkan, kita pasangkan value sejuk sangat sampai beku sama value nih, kita tarik sini. Ini kita isi value freezing dengan value nih partly cloudy, lupa namanya, partly cloudy. Value freezing again dengan value yang terakhir overcast. Oke, selanjutnya kita freezing, kita spasialnya biar rapi. Ini value habis freezing biasanya cool freezing sani, cool sani gitu, gitu terus. Cool dengan value sani. Oke, value cool dengan value partly cloudy. Ya, ini value cool lagi dengan overcast, value overcast ya. Nah, lanjut. Nah, ini untuk fungsi slow itu sampai di value cool, sedangkan selanjutnya untuk yang warm dan hot itu masuknya ke fungsi inferensi fast. Kita buat di sini, kita rapihin. Nah, ini fungsi fast, panggil fungsi inferensi fast sebanyak 6 kali juga. Fungsi inferensi fast. Ini soalnya copy lah, empat. Oke, dah. Oke, untuk ini lanjut. Yang saya bilang tadi, ini untuk freezing cool. Ini berarti untuk yang anget-anget sama yang panas. Warm. Value sini. Ini value warm. Sama value partly cloudy. Yang ini value warm sama value overcast yang terakhir, value overcast ya, gitu. Kita spasiin aja. Selanjutnya yang hot, value hot sama sunny, value sunny. Ini hot sama partly cloudy, ini value overcast. Oke dah. Ini slow, freezing, cool, warm, hot. Nah, lanjut. Setelah ini kita print dulu. Kalimatnya, maka speednya bla bla. Ini masukkan sini, kita panggil speednya speed. Oke, gitu ya. Lanjut, kita masuk ke perkalian rumus untuk mencari kecepatan mobil. Kita deklarasikan dulu perkaliannya dan pembagiannya. Perkalian pakai new sambungan nih. Gini. Biru lah, gini lah. Nah, lanjut pembagian new
Oke, lanjut. Setelah itu kita masukin rumus untuk mencari itunya, range-nya. Sini kita tulis for j ada sebuah range. Itu kita pakai length 0, dan terus kita panggil speed. Nih, kita kasih titik dulu. Kenapa ya? Kok dia error? Enggak kok. Oke, lanjut. Ini perkalian kita masukin, perkalian aja. Perkalian sama dengan speed. Pakai ruang siku atau ruang itu? Ruang siku. Terus ini 0 sama dengan speed j gitu. Ini isinya adalah habis 0 1 gitu. Lanjut, ini untuk kalian pembagian, masukin rumusnya speed j speed. Oke, lanjut kita pembagian perkalian dua perkalian new sama dengan perkalian new tambah perkalian tambah kakak. Terus kalau nggak salah itu pembagian new dengan pembagian new tambah pembagian. Oke, nih. Lanjut, kita tuliskan rumus untuk z sama dengan ini dibagi ini gini. Maka di sini yang terakhir adalah kita harus print untuk kecepatannya. Maka kecepatan kasih ini dong, mobil adalah z sama dengan untuk ini. Terus kita kasih koma, kita panggil z nya. Udah nih, belum apa ya, mph pakai ini tuh kalau siku ya. Gini kah? Lupa. Bisa nggak ya jalan nggak ya? Saat kayak jalan nggak ya? Kita coba lihat ya. Apa itu nih terminal? Kenapa? Mari kita perbaiki terlebih dahulu. Satu. Kenapa? Kenapa ya? Oke, baik, kita runin. Oke, di sini ternyata salahnya tuh bukan di kode melainkan ini. Coba, mungkin salah di kode juga sih. Coba kita coba dulu. Coba ininya 40, nya 80. Freezingnya 0,5. Freezingnya tadi adalah 40 80. Kalau lebih dari ini berarti pakai ini 50 dikurang 40 10 dibagi 20 ini 0,5 betul. Terus dia masuk ke cool juga ya, coolnya temperaturnya 40 per 30 10 dibagi 20 0,5 juga.
outputnya betul kok. Terus untuk yang cloud 80 masukin 80 berarti rentangnya di sini nah 1 sama bagus pas. Terus untuk yang ini speednya adalah speed 80, speed tadi cara nyarinya nih. Oke, ini 25 betul, ini juga betul. Kecepatan mobilnya Z, perkalian pembagiannya, perkaliannya betul. Oke, sudah. Menurut saya ini juga sudah pas. Coba kita coba dengan angka yang lain. Kita running sekali lagi. Masukin angka 50. Masukin 50. Lagi 70. Oke, broadcastnya error di sini. Nah, coba kita running lagi. 50 di sini 50, di situ 80. Oke, karena 50 freezingnya itu 50 nih 0 ya pas. Kalau yang 1 RAM-nya 0, VRAM-nya 0. Terus maka waktu powernya kalau 80 dimasuknya ke sini, sini 0. Oke, coba kita coba yang lain. Sekali lagi kita coba supaya dia jalan jongkak. Ininya 30, ini 30, terus ininya 10. Oke, kalau suhunya 30 itu 30 ini freezingnya 1. Ya, ini freezingnya 1. Coolnya pas. Terus 50 sama juga kayak tadi. Nih, 0 1. Oke, berhasil. Terus speednya kecepatannya ini. Terus itu 25. Tidak sini. So, lihat seperti Oke, baik, mungkin itu tadi tugas saya dan juga live coding yang saya lakukan. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya tutup dengan sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.